terakhir itu saya open dulu, kita belajar apa terakhir. Ini ya, terakhir kita belajar bagaimana cara membuat potongan. Nah, kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian bagaimana cara kita membuat atau menggambar dalam bentuk tampak atas. Ya. Jadi kalau tampak atas yang kelihatan apanya? Atas Pak. Atap ya? Ya, apa genteng Pak? Ya, atap atau genteng. Untuk itu kita harus melihat dulu model atapnya itu seperti apa. Jadi dalam arsitektur itu ada beberapa jenis. Kalau dilihat dari modelnya itu bisa dibagi paling tidak menjadi dua jenis. Yang pertama itu bentuk atap pelana kuda, dan yang kedua itu adalah bentuk atap limas. Seperti ini. Ya, ini namanya bentuk atapnya limas. Sehingga airnya itu turun ke semua sisi dari rumah tersebut. Tetapi kalau yang ini, ya, seperti di perumahan-perumahan, ini bentuknya adalah namanya pelana kuda. Jadi kalau pelana kuda itu hanya ke sisi depan belakang atau kanan dan kiri, gitu ya. Jadi nanti tergantung dari posisi rumahnya ada di mana, gitu, posisi tanahnya seperti apa. Nah, kalau misalnya gambar kita seperti ini denahnya, ya kan? Seperti biasa kita copy dulu satu, cara begini, namanya kita ganti menjadi tampak atap. Ya, kemudian ininya kita hapus seperti biasa ya. Jadi nama-namanya ini kita hilangkan dulu. Nah, misalnya begini. Oke. Kalau bentuk denahnya seperti ini, ya, berarti dia hanya memiliki bidang tanah yaitu hanya 6 meter kali 12. Ya. Sehingga airnya ini, air hujannya itu tidak boleh jatuh ke area yang melebihi 6 meter ini. Gitu. Sehingga dia tidak boleh melebihi ke area yang di sebelah kanan sini ataupun di sebelah kiri sini. Kenapa demikian? Karena sebelahnya ini bukan tanah miliknya, karena milik orang lain, gitu ya. Kecuali miliknya, kalau miliknya dia bebas saja buang airnya kemana. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti bangunannya adalah yang ini. Saya kasih kotak segini. Ya, ini adalah area bangunan. Nah, ini ya, kotak yang ini. Area bangunannya berarti segini. Nah, kalau area bangunan segini, buang airnya kemana? Ke atas bawah atau kanan kiri? Depan belakang ya, atau atas bawah kalau menurut gambar di layar. Depan belakang Pak. Ya, depan belakang. Karena nggak mungkin ke kanan dan kiri, karena sebelahnya adalah milik orang lain. Oke. Yang pertama yang kita lakukan adalah yang ini, bentar, kotaknya simpan dulu. Jadi ini kita copy. Ini adalah overstack namanya. Jadi kalau kalian melihat gambar seperti ini, ya, ini kan antara bangunan, antara dinding dengan gentengnya ada jarak. Ya, jadi dia nggak habis. Gentengnya itu nggak persis berada pada temboknya. Ya, jadi selalu pasti gentengnya itu melebihi tembok. Nah, ini kita copy. Paling tidak itu 60 cm. Jadi 0,6. Segini ya. Lalu ini kita extend ke sini. Kemudian di sini juga sama. Yang ini kita copy. 60 cm juga. 0,6.
Oke, ini juga sama 0,6. Ini kita extend. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian antara ini sama ini, ya, ujung dari bangunan ini kita ambil tengahnya. Tengahnya kita ambil ke sini. Kemudian yang ini kita ambil dari sini dulu. Dari sisi tembok tengah, ya. Kita pasangkan ke sini. Biasa dengan perpendikular. Oke. Lalu bagian yang ini kita lebihkan 60 cm. Seperti biasa, overstacknya kita kasih 60 cm. Oke. Lalu yang ini kita tembuskan ke belakang, ke depan, sorry. Kemudian ini kita kasih apa namanya, delete, ya, supaya ini langsung kotak. Oke, lalu ini kita hapus. Nah, yang ini kan hanya sampai sini, ini kita hapus. Seperti ini, ya. Ini tengahnya, sorry, ini tengahnya sama, jadi kemari. Ini yang kita hapus. Seperti ini ya. Kemudian, karena seharusnya nggak kelihatan, kan hanya kelihatan atap. Ya. Ini boleh kita hapus, boleh juga kita beri warna yang berbeda. Tapi saya di sini saya hapus saja. Hapus. Hapus. Jadi kita tinggalkan hanya garis-garis yang berkaitan dengan atap. Gini ya. Oke, yang ini kita trim. Oke, seperti ini. Oke, saya lanjut record. Oke, bagian yang ini, yang di atasnya teras, dia kan bentuknya coran. Jadi ada dark chop. Kita pilih hedge yang berbeda, gunakan Arcon. Ya, jadi ini adalah konkret. Kita letakkan di sini. Kalau skalanya terlalu besar, kita kecilkan. .05. Oke, misal segini 0,05. Kemudian bagian yang atapnya saya kasih 10 cm. Kita doublein begini. Ini adalah untuk karpusannya, ya. Jadi ini kita gambarkan bahwa di sini ada karpusan. Kita gunakan solid. Oke, begini. Nah, untuk arah turunnya air, ini juga kita gambarkan saja. Kita ambil yang ANSI 31. Gunakan, karena arahnya sama, kita gunakan saja semuanya. Supaya lurus, kita kasih angelnya 45. Oke, kayak gini ya. Kalau lurus kecil ya. Kita kasih scale-nya 2 deh. Oke, misalnya begini. Ya. Nah, sehingga kelihatan di sini bahwa atapnya ini adalah hanya atas bawah atau ke belakang dan ke depan dengan arah atau dengan aliran air yaitu ke belakang dan ke depan. Gitu ya, paham ya? Nah, terus kalau dilihat dari gambar ini, juga kalian bisa memahami bahwa atap yang sebelah sini ini lebih rendah ketimbang atap yang sebelah sini. Dari mana ngelihatnya? Karena ini lebih panjang. Ya. Ini lebih panjang, ada di sini, dan ini lebih rendah adanya di sini. Gitu ya, paham ya? Oke, sekarang kita pastikan kembali bahwa ini bagian terasnya.
Ya, sudah sesuai. Saya kopikan ini, ya. Kopikan ini ke sini. Saya lurusin. Nah, ternyata kan di sebelah sini nih, ya, ada kotak sedikit yang belum terkena dari arsiran. Jadi ini saya masukkan kembali. Oke. Yang ini saya arsir. Ya. Gini, kalian lihat dulu. Ini adalah salah satu tips, ya, and trick. Jadi kalau misalnya kita ingin mengambil arsiran ini sama dengan ini misalnya, ya, ini kalian ambil saja pakai ini, namanya match properties, klik, lalu ambil yang jadi sumber, kita klik, kemudian kita klik kembali yang jadi target dari yang akan dirubah, kita klik, maka dia akan mengikuti, ya. Setelah rapi baru kita hapus. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah atapnya dan ini adalah daknya. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari samping, nah ini ya. Jadi atapnya begini, ini adalah daknya. Gitu ya. Jadi tergantung nanti bangunannya juga. Kalau misalnya bangunannya tidak berarah, tidak beraturan misalnya seperti ini. Gambarkan misalnya rumahnya begini. Misalnya begini rumahnya. Terus jenis gentengnya atau atapnya itu adalah atap limas. Atap limas itu yang seperti ini. Ya, misalnya yang begini. Sehingga dia ke seluruh sisi air hujannya itu akan turun. Jadi langkah pertama, misalnya ini adalah temboknya. Ya. Kalau ini adalah temboknya, langkah pertama ini kalian lebihkan dulu 60 cm pada tiap-tiap sisinya. Jadi kalau melebihkan bisa kalian gunakan kopi 60 cm seperti yang tadi kita lakukan. Atau juga bisa kalian gunakan offset. Ya, gunakan offset. Lalu tentukan angkanya 0,6. Kemudian semuanya kita lebihkan 60 cm pada setiap sisinya. Kayak gini ya. Kemudian kita hubungkan pojok-pojoknya dengan menggunakan filet. Seperti kita membuat denah awal. Kayak gini. Lalu yang ini kita trim. Gini ya. Oke, paham? Paham ya? Kemudian kita ambil tengahnya dari sini ke sini. Kita ambil tengahnya. Ini kalian tarik saja garisnya dulu. Mau panjang segini, mau segini, terserah. Yang penting ini tengahnya. Kurang lebih segini. Lalu kita ambil garisnya dari sini, pojok, paling pojok. Ya, ke arah sini. Tetapi dengan sudut minimal 30 derajat. Kalau yang sekarang ada berapa nih? 40 ya. Misalnya di sini saya 38 nih. Apa-apa 38. 38 deh. Saya pakai 35 deh. Ya, ini kita lebihkan saja supaya gampang. Dengan sudut 35. Kita cari angka 35. Gini ya. Kita klik. Oke. Lalu ini kita trim. Kemudian yang ini kita mirror. Ya, gunakan mirror supaya sama ke sebelah sininya. Oke, begini. Ya. Kemudian yang ini kita trim. Oke, jadi begini. Sebelah sini sama. Kita ambil tengahnya. Ambil tengahnya, lalu ke sini 125.
Tadi di mute, jadi nggak dengar. Sorry. Iya, saya nggak dengar tadi ada yang ngomong 125. Ayolah, 125 ya. Ya Pak. Oke, 125. Kemudian ini kita trim. Lalu biasa ini kita Mirror. Nah, Masih. dan ini kita trim juga. Yuk. Oke, kayak gini ya. Nah, kemudian ini Lihat ya Pak ya? Diapain Pak? ini kita temuin ke sini. Kita ya. Nah, pojoknya ini ketemu ke pojok sini, yang ini ketemu ke pojok sini. Pojok lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, yang ini kan gambar apanya nih? Itu si ujung apaan sih? Gambar dinding ya? Yang buat air. Ya. Dinding kan? Nah, dindingnya kita hapus. Kayak gini. Sehingga bentuk atapnya dia menjadi seperti ini. Oke, paham ya? Paham. Oke. Kemudian yang ini kalian boleh tambahkan, kalian offset kembali 0,1 saya bagi 2 berarti 0,05 untuk kita gambarkan bahwa di sini ada karpus ya. Oh ya, karpus. Sini ke sini. Iya, jelek. Oke, ini. Lalu ini kalian sambungkan. Tengahnya kan nggak perlu nih, dihapus saja tengahnya. Ini kita trim. Ini disambungkan. Ini trim lagi. Oke, sekarang begini ya. Ini ada nggak ini karpusnya? Ada kali Pak. Ada ya? Itu ada Pak. Ada. Kita buat juga. Oke, seperti ini. Ini ada nggak? Nggak ada Pak. Nggak ya, karena ini lebih rendah. Iya. Ya betul. Ini ke bawah, bukan ke atas. Oke, jadi seperti ini. Kemudian tinggal kita kasih arsir. Ini arsirannya ke ini sama ini sama ya. Jadi ini arsirannya ke bawah. Sama-sama asik. Kayak gini. Saya scale-nya 2C biar kelihatan. Nah, yang ini sama ini, yaitu ke samping. Ngiri, yang ngidul Pak. Ini dan ini. Berarti apa? Angle-nya berapa? 45 turun. Apa sudah deh? 90 Pak. Berapa? 90. Maybe 90. 90 Pak. 90? Kata Hanif Yes. 90 Pak. 90 gini miring jadi. dia. 90 itu Ya, sama kayak 0. 180 kali Pak. Banyakan ya? Kan tadi 45 ya? Berdiri. Ya. Sekarang horizontal, kita kasih minus aja. Astaga. Ya. Ya lah. Minus 45. Nah, kayak gini. Astaga. Oke, paham ya? Jadi kalau yang Pak. rumahnya bentuk atapnya limas, maka bentuknya seperti ini. Jadi semua airnya turun. Kanan, kiri, dan sebagainya. Oke, nah setelah jadi begini, kembali lagi ke yang ini kita. Baru deh kita kasih judul. Boleh kalian gunakan leader. Leader itu ini. Kita klik ke sini. Klik ke sini, kasih nama.
ini adalah apa namanya? Atap cor ya. Cor beton. Oke, kayak gini. Kemudian yang ini namanya atap genteng. Ini ya. Terus arah turunnya air boleh juga kalian gambarkan. Misalnya seperti ini. Jadi boleh kalian gambarkan. Seperti ini. Kemudian yang sebelahnya bisa gunakan mirror. Nah, gini ya. Jadi ada arah air yang ke belakang dan ke depan. Jadi intinya gini, ya kita kan nggak tahu juga ya namanya force major. Jadi force major itu adalah suatu kondisi yang mengharuskan kita ada pada posisi tersebut. Nah, kita kan nggak tahu nih adanya pandemi corona ini ternyata cukup berpengaruh besar terhadap segi kehidupan. Sampai ke pendidikan pun diliburkan sampai jangka waktu yang cukup panjang. Nah, seharusnya Expo itu tanggal 16 kemarin. Tetapi karena masih dalam suasana pandemi, sehingga tidak diberlakukan adanya kegiatan-kegiatan. Nah, cuma yang saya ingin tekankan di sini adalah yang pertama, bahwa pembelajaran kita tetap berjalan. Kemudian yang kedua, tugas akhir dari masing-masing kelompok itu juga harus tetap ada. Jadi tetap dikerjakan, walaupun mungkin tidak ditampilkan pada saat Expo. Ya. Nah, dari tugas kelompok yang ini kan sudah tercatat nih semuanya. Kelompok 1 mengerjakan apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Nah, ini saya minta kalian tetap kerjakan sesuai dengan arahan atau sesuai dengan yang telah kita sepakati, yaitu membuat gambar kerja. Nah, untuk yang marketnya, mungkin karena tidak adanya kegiatan, tidak adanya pameran, maka yang marketnya mungkin tidak usah dikerjakan. Gitu ya. Tetapi yang ini, yang kelompoknya yang membuat gambar kerjanya, ini semua harus mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, ya sudah, kita sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup?